Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam ke-23 ya Pak ini. Malam 23 bulan Ramadan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat tarawih dan salat witir berjamaah. Kemudian nanti mungkin kita bisa melanjutkan lagi dengan i'tikaf. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Di malam hari ini Pak, Bu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sedikit akan membahas tentang fikih i'tikaf dari kitab yang sama juga, cuman udah saya jadikan PDF, jadikan PPT, lebih mudah. Jadi masalah i'tikaf yang sudah sebagian kita mungkin sudah 2 hari Pak, i'tikaf. Dari tanggal 21, 22, nanti malam 23. Sekarang kita akan melihat mengingatkan lagi seputar fikih yang terkait dengan i'tikaf. I'tikaf ini mudah-mudahan mengingatkan kita semuanya. Kemudian kalau belum tahu yang menjadi pengetahuan yang bisa diamalkan insyaallah. Pertama kita lihat Pak, makna i'tikaf. Jadi i'tikaf itu secara bahasa itu luzumus syai', ya, melazimi sesuatu, ya, wa habsun nafsi alaihi, kemudian menahan diri terhadapnya baik maupun buruk. Jadi kayak orang Pak duduk di depan laptop misalnya, berarti dia i'tikaf itu. I'tikaf di depan laptop. Orang nongkrong di angkringan itu ya i'tikaf. I'tikafnya di nangkring secara bahasa itu. Secara bahasa tuh angkringan itu duduk di situ ya, menghadap orang yang jual ngopi di depannya Pak, gorengan apa itu i'tikaf itu, tapi secara bahasa ya Pak. Secara syariat belum. Dahulu orang-orang jahiliyah itu i'tikaf Pak. I'tikafnya di depan berhala-berhalanya itu, karena dalam surat Al-Anbiya ayat 52 kan ada itu. Ma hadhihi tamasilul lati antum biha la antum laha aqifun. Apa Ibrahim ya, Nabi Ibrahim mengatakan itu. Berhala ini yang kalian beriktikaf terhadapnya. Iktikaf tadi diam di hadapannya. Ya, kayak ada orang masuk tempat ibadahnya itu kan ada yang diam di depan patung itu ya Pak ya. Pada Tuhannya dia merenung gitu. Lihat gitu. Itu secara bahasa itu iktikaf. Jadi orang duduk gitu, duduk di depan HP-nya itu i'tikaf, tapi i'tikafnya di HP-nya gitu. Secara bahasa. Tapi kalau secara syariat, makna i'tikaf itu adalah luzumul masjid, melazimi masjid, wal iqamati fihi, dan berdiam di masjid itu. Jadi luzumul masjid, melazimi masjid, wal iqamati fihi, kemudian berdiam di masjid, biniyatit taqarrubi ilallahi azza wa jalla. Niatnya adalah bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya apa? Taqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa?
Artinya kalau seseorang cuma duduk-duduk aja di masjid, Pak. Ya, kemudian nggak meniatkan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ya cuma numpang makan misalnya, atau numpang duduk, kemudian nggak diniatkan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala atau i'tikaf, maka dia nggak bisa dinamakan i'tikaf. Jadi melazimi masjid, kemudian diam di masjid itu niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna i'tikaf. Kemudian apa ini terkait dengan pensyariatan i'tikaf ya, Pak. Jadi i'tikaf itu ada dalam syariat Islam. Ya, ada dalam syariat Islam, apalagi di bulan Ramadan ini, Pak. Dalam riwayat Abu Bukhari, Ibnu Majah, Abu Daud dijelaskan Rasulullah beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Jadi semenjak beliau hijrah dari Mekah ke Madinah itu, Pak, Rasulullah selalu beriktikaf di masjid 10 hari, ya, 10 hari. Kemudian di tahun terakhir meninggalnya beliau, di tahun meninggalnya itu iktikafnya di bulan Ramadan itu 20 hari. Iktikafnya 20 hari ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biasanya Rasulullah 10 hari. Cuman di tahun meninggalnya di Ramadan itu beliau beriktikaf selama 20 hari. Ya, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Majah dan Abu Daud. Nah, jadi itu i'tikaf. Tidak ada fadilah khususnya, Pak, ya. Fadilah khusus itu yang menjelaskan fadilah secara khusus itu i'tikaf itu enggak ada. Ya. Perintah i'tikaf ada. Lipatan pahala banyak karena kita mencari Lailatul Qadar. Cuman secara khusus fadilahnya itu, keutamaannya itu, dalilnya itu enggak ada yang sahih. Enggak ada yang sahih. Imam Ahmad pernah ditanya sama Imam Abu Daud. Abu Daud itu kan murid dari Imam Ahmad. Ta'rif fi fa'lil i'tikafi syai'an, apakah engkau tahu hadis-hadis yang terkait dengan fadilah i'tikaf? Kata Imam Ahmad, la, enggak ada illa syai'an dhaifan, kecuali hadis yang dhaif. Jadi secara khusus enggak ada, tapi i'tikaf itu syariat ya, Pak. I'tikaf itu syariat. Rasulullah melakukannya kalau di bulan Ramadan 10 hari. Kalau di tahun terakhir meninggalnya 20 hari beriktikafnya, Pak. 20 hari yang lama, Pak. Kemudian pembagian i'tikaf. Ada i'tikaf yang wajib, Pak. Ada i'tikaf yang sunnah. Yang sunnah salah satunya yang kita jalankan di 10 terakhir bulan Ramadan itu untuk termasuk yang sunnah. Atau misalnya ada bapak-bapak misalnya lagi sholat ke masjid hari Sabtu misalnya, lagi libur, Pak, ya, atau Minggu, kemudian zuhur, masuk di waktu zuhur, kemudian meniatkan i'tikaf habis zuhur sampai asar, Pak, ya, duduk di masjid habis zuhur, itu tuh i'tikaf juga namanya, Pak. Ya, i'tikaf namanya. Makna i'tikaf itu kan berdiam diri di masjid, itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, niatnya itu. Jadi diam di masjid itu. Kemudian kita niatkan sampai asar, i'tikaf itu dapat pahala i'tikaf. Cuman i'tikaf yang diinginkan, yang disunnahkan di bulan Ramadan itu ya kalau bisa nggak keluar-keluar itu sebenarnya gitu ya. Karena Rasulullah melakukannya seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi i'tikaf secara umum maknanya begitu, Pak. Ya, kita dengan datang ke masjid kayak gini, kemudian duduk di sini, diniatkan i'tikaf, itu udah i'tikaf hitungannya. Ya, apalagi majelis ilmu ini termasuk ke dalam ibadah i'tikaf itu sendiri. Ya, itu yang pertama, i'tikaf sunnah. Ada i'tikaf yang wajib, Pak, hukumnya. I'tikaf yang wajib itu i'tikaf yang dinazarkan, ya. Kalau seseorang misalnya bernazar akan beriktikaf, maka iktikaf yang aslinya sunnah menjadi wajib. Ya, seseorang misalnya dia bernazar i'tikaf, maka i'tikaf yang aslinya sunnah menjadi wajib. Baik nazar itu nazar mutlak maupun nazar muallak. Nazar mutlak itu artinya apa, Pak? Nazar mutlak itu enggak pakai embel-embel misalnya.
saya besok i'tikaf, saya bernazar besok i'tikaf, itu boleh itu. Dan itu namanya nazar yang dibolehkan ya. Cuman nazar seperti itu akan menyebabkan yang sunnah menjadi wajib, yang mubah menjadi wajib. Ada nazar mu'allaq. Nazar mu'allaq itu yang mungkin kita sebagian besar melakukannya. Kalau saya berhasil ini dan ini, maka saya akan beriktikaf di masjid 5 hari. Itu namanya nazar mu'allaq, Pak. Sebagian ulama itu mengatakan nazar seperti itu tuh nazar yang makruh, Pak. Nazar yang makruh. Kenapa? Karena mau ibadah saja pakai syarat. Ya. Mau ibadah aja pakai syarat. Saya kalau berhasil ini dan ini, saya akan berpuasa 5 hari. Itu termasuk nazar yang dimakruhkan itu, Pak, nazar mu'allaq itu. Kenapa? Ya karena mau ibadah kok pakai syarat. Ibadah ya ibadah saja. Kata dalam hadis itu dikatakan nazar-nazar seperti itu tuh nggak datang kecuali dari orang yang bakhil. Kenapa disebut bakhil? Karena mau ibadah pakai syarat. Kalau puasa ya puasa aja. Karena nazar itu sama sekali nggak akan merubah takdir kita. Nazar mutlak boleh nggak? Misalnya boleh aja. Saya besok bernazar puasa 5 hari, itu boleh, Pak. Cuman akan apa? Kalau nggak puasa menjadi dosa, membebani diri sendiri. Kalau yang disyaratkan itu dimakruhkan oleh para ulama. Ya, besok saya kalau sudah berhasil, saya lulus sekolah, misalnya kalau anak sekolah saya berpuasa seminggu, itu orang bakhil itu. Kenapa? Ibadah pakai syarat. Ibadah ya ibadah saja, nggak usah pakai syarat sama sekali. Makanya dimakruhkan oleh para ulama nazar-nazar seperti itu. Tapi kalau sudah terucap, wajib untuk dilakukan. Ya. Kalau sudah terucap, wajib untuk dilakukan. Dalam hadis Bukhari dijelaskan, Pak. Ada dalil dalam hadis Bukhari dijelaskan, man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka lakukanlah. Jadi nazar itu, Pak, selama nazar itu nazar ketaatan, maka dia harus dilakukan. Yang ketaatan itu artinya apa? Puasa, taat apa bukan? Ketaatan. I'tikaf, ibadah apa bukan? Ibadah, berarti dilakukan. Tapi kalau seandainya seseorang bernazar, saya bernazar, kalau saya berhasil, saya akan berdiri di bawah matahari, itu nazarnya nggak sah itu, Pak. Nggak dianggap nazarnya. Kenapa? Karena bukan ketaatan. Jadi nazar itu berlaku untuk sesuatu yang taat. Kan nazar misalnya. Kalau seseorang mengatakan saya kalau lulus berhasil, saya akan bernazar berjalan kaki ke Baitullah untuk haji, berarti wajib dilakukan. Kenapa? Karena ibadah haji itu ibadah. Cuman kalau dia mengatakan saya kalau misalnya misalnya Pak, pemain, kalau saya jadi presiden misalnya, saya akan berjalan kaki dari sini ke Jakarta. Ibadah apa bukan? Enggak ibadah, berarti enggak berlaku itu. Enggak dianggap nazar seperti itu. Dianggap sebagai nazar lahwun. Ya ada tuh dulu, siapa Bapak, ada politisi dulu tuh, sering beli pesi kayak gitu, Pak. Nazar jalan kaki dari sini ke sana jauh. Nazarnya enggak ibadah sama sekali. Kalau enggak ibadah enggak dianggap. Karena dianggap sebagai nazar lahwun, nazar yang bermain-main, itu enggak ada gunanya sama sekali. Karena nazar yang wajib dilakukan itu yang nazar terkait dengan ibadah. Ya, nazar yang terkait dengan ibadah. Misalnya lainnya, Umar bin Khattab itu pernah bernazar, bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nazartu an a'takifa. Aku bernazar untuk beriktikaf lailatan fil Masjidil Haram, satu malam di Masjidil Haram. Iktikaf ibadah apa bukan? Ibadah. Maka kata Rasulullah, aufi binazrika, tunaikan nazarmu. Karena dia ibadah. Kalau enggak ibadah, ya enggak usah dilakukan. Ada seorang sahabat namanya Abu Israil, Pak. Abu Israil namanya beneran itu. Dia bernazar kalau dia mendapatkan sesuatu, maka dia akan berdiri di bawah terik matahari, berpuasa, kemudian berpanas-panasan, apalagi satu lagi itu ya, ada 3-4 nazarnya itu. Kemudian kata Rasulullah, puasanya disempurnakan. Perintahnya Rasulullah, puasanya wajib disempurnakan karena nazar itu. Puasa kan ibadah. Kalau Kalau berteduh disuruh berteduh sama Rasulullah, karena yang berpanas-panasan itu enggak sah nazarnya itu. Nazarnya enggak dianggap. Berdiri disuruh duduk sama Rasulullah SAW. Kenapa?
Karena itu nggak dianggap nazar jadinya. Karena nazar lahwun, nggak ibadah. Jadi nazar itu berlaku dalam ibadah, Pak. Kalau saya bilang misalnya, saya bernazar. Kalau saya jadi Pak Lurah, saya berjalan dari sini ke rumah saya misalnya. Ya, itu kalau orang politik biasa gitu, Pak. Karena dia tahu hukumnya misalnya. Karena saya tahu hukum itu nggak laku juga. Percuma, bahasa-bahasa politik gitu, Pak. Nah, kata orang, oh iya dia sungguh-sungguh gitu. Padahal nggak jadi, dia nggak jalan pun nggak apa-apa gitu. Karena nazarnya nazar lahwin. Sering politikus begitu, Pak. Orang yang menganggapnya oh serius diminta, ayo jalan kaki. Dia juga tahu hukumnya nggak diwajibkan kok. Gitu ya. Karena nggak ibadah sama sekali. Beda kalau dia bernazar berangkat ke Baitullah jalan kaki. Ibadah bukan ibadah. Berarti dia wajib melakukan itu. Beda itu. Jadi nazar itu berlaku di ibadah. Sama kayak kalau saya berhasil, saya mabuk-mabukan itu yang nggak laku itu nazarnya gitu ya, karena nggak ibadah sama sekali gitu. Nah itu dia Pak, nazar itu. Jadi nazar harus dalam ketaatan. Jadi nazar ini tadi i'tikaf ya. Di i'tikaf itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah yang kita jalankan, yang wajib yang kalau dinazarkan. Kemudian yang berikutnya waktu i'tikaf. Nah, kalau i'tikafnya wajib itu sesuai dengan yang kita nazarkan. Kalau saya misalnya saya bernazar i'tikaf 10 hari di bulan Syawal, berarti waktunya apa? Syawal. Enggak boleh di luar Syawal itu. Harus di bulan Syawal, 10 hari di bulan Syawal. Itu kalau nazar wajib. Sedangkan kalau i'tikaf sunnah itu enggak ada batasannya sama sekali, Pak. Ya. Kita berdiam di masjid saja udah sunnah itu. Jadi kayak kita datang ke masjid, kemudian diniatkan masuk masjid sejak awal tadi udah i'tikaf. Ya, saya berniat i'tikaf di masjid sambil nunggu waktu sholat atau sampai nanti jam 10 atau sampai selesai pengajian, ya itu udah dapat pahala i'tikaf itu, Pak. Ya, ini yang belum berniatkan i'tikaf ya diniatkan i'tikaf biar dapat pahala juga gitu, Pak. Dia berdiam di masjid ya udah dapat. Bahkan cuma sebentar itu sudah dianggap sebagai i'tikaf. Nah, cek gambar. Kemudian berikutnya adalah selama berdiam di masjid, maka dia mendapatkan pahala. Ya. Selama berdiam di masjid maka mendapatkan pahala. Kalau keluar maka diperbaharui lagi, Pak. Ya. Misalnya keluar sebentar, kemudian masuk lagi, pengen i'tikaf lagi ya diperbaharui, diniatkan lagi beriktikaf. Ya. Kemudian kata Al-Tha' bin Abi Rabah, i'tikaf itu adalah berdiam di masjid, berniat mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kalau nggak diniatkan ya nggak dianggap i'tikaf. Itu kata Al-Tha' bin Abi Rabah. Aja kalau kita nggak diniatkan, Pak, nggak diniatkan duduk ini i'tikaf ya nggak dapat apa-apa. Kalau diniatkan dapat, kalau nggak ya nggak dapat apa-apa. Makanya perlu diniatkan. Itu yang membedakan antara i'tikaf dengan duduk-duduk biasa. Boleh nggak i'tikaf sunnah diputuskan? Boleh. Misalnya kita udah niat i'tikaf, kemudian kita misalnya dari rumah itu sudah niat i'tikaf nanti sampai subuh misalnya. Cuman tiba-tiba ada tamu datang, kemudian kita putuskan selama itu i'tikafnya sunnah, Pak, maka boleh, nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau i'tikaf wajib, para ulama berbeda pandangan di situ. Tapi kalau i'tikaf sunnah itu boleh diputus tiba-tiba. Ya kayak kita sekarang ini. Nah, 10 hari di bulan Ramadan, kemudian tiba-tiba kita putus nanti jam 12 karena ada tamu yang datang ke rumah, itu nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada kewajiban qadha itu. Nah, apa dasarnya? Dasarnya suatu hari Rasulullah SAW itu ingin beriktikaf. Ya, kemudian beliau masuk ke tempat i'tikafnya. Beliau ingin beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Biasanya dibuat tenda, Pak. Rasulullah itu pakai tenda biasanya. Di dalam masjid itu tenda-tenda dibuat. Ya. Mungkin ada di beberapa masjid itu orang pakai tenda. Kan? Ya, pakai tenda masuk di dalam gitu. Rasulullah juga begitu. Jadi mau i'tikaf bikinin tenda, beliau masuk di situ. Melihat ahli itu ya Aisyah juga sama. Aisyah bikin tenda, pengen i'tikaf juga. Istri-istri Nabi yang lain sama, melihat Aisyah bikin tenda juga. Akhirnya sama Rasulullah karena kebanyakan tenda di situ, akhirnya disuruh lupas semua. Nah, i'tikafnya ditunda sampai 10 di bulan Syawal.
Ya, 10 hari di bulan Syawal. Itu menunjukkan bolehnya i'tikaf itu dibatalkan tiba-tiba ya Pak. Selama i'tikaf itu adalah i'tikaf sunnah. Selama i'tikaf itu adalah i'tikaf sunnah, maka kita bisa membatalkannya. Kenapa? Oke, nah. I'tikaf sunnah. Jadi i'tikaf sunnah boleh kita batalkan. Sekarang kita lihat Pak, apa syarat dari i'tikaf? Ya, syarat dari i'tikaf. Syarat i'tikaf itu Pak, yang pertama itu muslim. Ya, syarat i'tikaf yang pertama itu adalah muslim. Artinya kalau enggak muslim, ya kalau enggak muslim ya i'tikafnya enggak sah ya. Enggak dianggap juga sebagai i'tikaf. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz usia 6 sampai 7 tahun itu berarti Pak ya. Mumayyiz itu artinya bisa membedakan mana baik, mana buruk. Kalau balik kan udah mimpi dan sejenisnya. Kalau mumayyiz bisa membedakan baik, buruk, itu sudah bisa i'tikaf. Ya kalau usia anak-anak itu ya usia 7, 6, 7 tahun kan udah bisa membedakan baik, buruk itu. Berarti mereka sudah memenuhi syarat untuk beriktikaf. Kemudian yang ketiga, suci dari junub, haid dan nifas. Nah, junub nggak boleh berdiam di masjid, haid juga nggak boleh berdiam di masjid, yang nifas juga nggak boleh berdiam di masjid. Jadi syarat dari i'tikaf itu muslim, kemudian mumayyiz, kemudian suci dari haid, nifas, kemudian suci dari junub, itu syaratnya. Kemudian rukunnya apa? Rukunnya cuma 2 Pak. Rukun beriktikaf itu cuma 2. Yang pertama niat. Makanya itu yang kita bilang sejak awal diniatkan. Kita datang ke masjid, duduk di masjid itu diniatkan ya beriktikaf sejak awal ya Pak ya. Sehingga kita berpahala. Duduk ada acara rapat misalnya di masjid ya. Rapat apa gitu ya. Ya niatkan masuk ke masjid itu ya i'tikaf sehingga pahalanya enggak luput dari kita. Jadi niat penting dalam i'tikaf itu. Yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah itu ya niat itu. Orang kalau mandi, kalau nggak diniatkan mandi ya cuman mandi biasa saja, bersih-bersih. Tapi kalau diniatkan mandi untuk beribadah, menjalankan perintah Allah ya dapat pahala. Sama kayak orang sholat. Sholat kalau diniatkan ya dapat pahala sholat. Kalau nggak diniatkan sama kayak orang senam biasa saja. I'tikaf juga gitu. I'tikaf kalau cuma nggak diniatkan, cuma duduk-duduk aja di masjid itu. Tapi kalau seandainya diniatkan dapat pahala i'tikaf walaupun cuma duduk aja. Duduk rapat, cerita-cerita, ya, ceramah cerita yang ma'ruf nggak ada masalah di situ, yang baik. Jadi pertama niat, rukun i'tikaf itu. Yang kedua itu berdiam diri di masjid, al-muqsu fil masjid. Masjid itu menjadi syarat ya Pak. Masjid itu harus menjadi syarat tempat i'tikaf. Ya, secara syariat itu ya i'tikaf itu di masjid, bukan di ya tadi kalau secara bahasa di mana aja bisa i'tikaf itu. Orang nangkring ya di angkringan itu yang i'tikaf secara bahasa, cuman secara syariat tidak. Masjid itu apa pengertiannya? Ya, masjid itu dalam pengertian syariat itu Pak, nanti akan kita lihat juga perbedaan para ulama mengenai masjid itu. Masjid itu cuman ada ya semua yang digunakan untuk sholat 5 waktu Pak, rutin di situ, maka dinamakan masjid. Ya, kayak surau, kayak musola, kayak langgar di kita, secara syariat itu namanya masjid. Cuman bukan jami. Ya. Jami itu biasanya penyebutan untuk yang ada jumatannya. Jadi bukan besarnya, tapi ada jumatannya. Kayak sini ini udah secara syariat ya jami di sini. Orang ramai di sini, jamaahnya ada, jumatannya ada. Kalau yang kayak surau itu masjid bukan ya masjid, cuman masjid yang 5 waktu, selama masih ada 5 waktu di situ ya Pak ya. Nah bisa di situ. Kalau masuk surau kita sholat tahiyatul masjid nggak? Sholat tahiyatul masjid Pak. Masuk musola itu selama dia digunakan untuk 5 waktu, selama digunakan untuk 5 waktu namanya masjid. Maka kita masuk di situ sholat sunat tahiyatul masjid ada. Jangan diganti dengan tahiyatul musola atau tahiyatul surau, enggak juga. Nah, itu penamaan aja ya Pak ya. Namanya tetap apa? Masjid. Masjid namanya Pak. Kalau ini ya udah jami ini. Ada jamaahnya, kemudian ada jumatannya. Memang syarat memang.
Jadi syaratnya dua, niat, kemudian al-muksu fil masjid, diam di masjid. Jadi tempatnya masjid. Berdiam di masjid. Masjid tempat i'tikaf, ini yang menjadi pembahasan kita tadi, Pak. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawai, ya, Abu Thawr berpandangan bahwa i'tikaf bisa dilakukan di semua masjid yang ditegakkan di situ 5 waktu dan ada sholat berjamaahnya. Ya. Nah, itu yang apa namanya, Pak? Ya, 5 waktu ya, sama kayak surau musola itu berarti secara sebagian ulama berpandangan boleh di situ. Cuman terbaiknya dalam mazhab Syafi'i itu terutama ya, dan sebagian ulama kontemporer menganggapnya begitu, terbaiknya itu di masjid jami. Ya, jami itu yang ada jumatannya itu, biar nggak kemana-mana pas jumatan. Kan kalau bisa kan nggak kemana-mana kita, Pak. Ya, kalau kita di musola otomatis kita terpaksa harus keluar kemana-mana ke masjid lainnya untuk jumatan. Secara ini nggak ada masalah juga, kan memang dituntut untuk keluar kalau pas Jumatan itu. Cuman terbaiknya memang di Masjid Jami itu. Ya. Masjid Jami. Ya. Terbaiknya di situ. Masjid Jami itu masjid yang ada Jumatannya itu. Biar kita nggak kemana-mana. Jumat langsung duduk di situ. Apalagi kalau sudah disediakan sahur di situ sama panitianya, itu lebih bagus lagi. Kayak gini nih kita udah cocok di sini misalnya kalau kita mau ngadain i'tikaf ini. Nah, duduk di sini sampai nanti takbir ya. Takbir, orang takbiran itu. Nah, maghrib di hari terakhir di bulan Ramadan, nah itu kan kayak gitu. Karena ini di sini kan udah ada jumatannya juga. Ya, malah jami ini sebenarnya, Masjid Jami Al-Ikhlas ya. Walaupun mungkin orang sebagian berpandangan itu harus besar jami itu, enggak ya. Jami itu secara syariat kan maknanya ya, ada jamaah dan jumatannya itu. Ya. Surau, musola, langgar selama ada sholat 5 waktunya namanya tetap masjid ya. Kalau musola itu secara bahasa artinya malah lapangan itu. Ya, Rasulullah sholatnya kan di musola. Musola itu artinya lapangan. Ya, lapangan maksudnya. Jadi musola dalam bahasa kita itu ya masjid itu. Surau dalam bahasa kita masjid selama di situ ada sholat berjamaahnya. Kita masuk ke situ ya tahiyatul masjid dulu. Apalagi kalau sholat masjid jami gini ya kita masuk ya tahiyatul masjid dulu. Menghormati masjid. Jadi dalam pandangan dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Ishaq, syaratnya bagi mereka ya cuman ada sholat 5 waktu berjamaah di situ, berarti situ boleh dilakukan i'tikaf. Tapi terbaiknya, bagaimana pandangan dalam mazhab Syafi'i, kemudian ulama-ulama kontemporer terutama berpandangan, ya terbaiknya di Masjid Jami itu, Pak. Masjid Jami. Ya. Karena di situ juga orang ramai, jumatannya juga ada, kita nggak perlu kemana-mana lagi ketika mau Jumat. Kan kalau bisa memang nggak keluar kemana-mana. Kemudian hal-hal yang disunahkan ketika beriktikaf. Apa yang kita lakukan ketika beriktikaf? Disunahkan bagi orang yang beriktikaf untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Seperti sholat tahajud. Kan nggak ada masalah ketika itu tuh. Ya. Tahajud. Beberapa masjid itu malah ngadain yang 1 juz apa itu memperlama ibadah ya Pak. Enggak ada masalah. Banyak para ulama yang sedang membahas itu. Kalau ada sebagian mempermasalahkan itu ya seharusnya dilihat beberapa kajian para ulama itu. Para ulama membolehkan hal itu apalagi di bulan-bulan mulia seperti ini. Ya, gitu. Jadi kan walaupun sudah ditutup witir kan bukan berarti enggak boleh yang berikutnya. Karena ada pembahasan kita sebelumnya itu Rasulullah pernah witir kemudian setelah itu sholat lagi 2 rakaat. Ya. Disambung 2 rakaat sama Rasulullah setelah itu. Dan Rasulullah kan sebelum sahur itu sholat beliau banyak sekali. Sholat, mau sholat tahajud, mau ditambah dengan sholat mutlak, mau dipakai sholat hajat malam itu, bagus semua itu Pak. Sholat sunnah itu. Kemudian tilawah Al-Quran diperbanyak Pak. Nah, yang belum khatam dikhatamkan dulu. Ya. Ibnul Jauzi mengatakan itu kalau di bulan Ramadan aja kita nggak bisa khatam itu di luar Ramadan dikeragui kita bisa khatam itu Pak. Ramadan itu kan syahrul Quran. Masa di syahrul Quran kita nggak bisa khatam? Berarti kalau nggak syahrul Quran lebih nggak bisa khatam lagi. Gitu. Dan itu biasanya kata Ibnul Jauzi ada penyakit dalam hati kita. Penyakit apa? Penyakit ghaflah. Ghaflah itu terbiasa nyantai dengan perintah syariat itu. Nah, kita banyak minimal sekali khatam lah Pak. Minimal sekali khatam. Kalau bisa berkali-kali khatam lebih baik lagi. Kemudian memperbanyak tasbih, memperbanyak tahlil.
Tahlil la ilaha illallah itu memperbanyak tahmid, takbir, istighfar, salawat, salawat Ibrahimiyah dan sejenisnya ya Pak ya. Nah, kemudian doa. Intinya amalan-amalan ketaatan itu bisa kita lakukan ketika beriktikaf. Iktikaf itu diisi dengan itu Pak. Menghidupkan malam itu. Rasulullah kan menghidupkan malamnya itu. Tidurnya sedikit, bukan berarti nggak tidur sama sekali ya. Termasuk di sini Pak, masuk ke dalam hal itu adalah mengkaji ilmu dan kajian keislaman kayak kita duduk ke sekarang ini. Ada kajiannya ketika iktikaf itu termasuk di situ dalam amal ketaatan. Pahala itu Pak. Pahala di dalam. Apalagi kalau seandainya kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, insya Allah itu. Malam Lailatul Qadar itu kan membuat usia kita tambah panjang ya Pak ya. Usia kita tambah panjang. Karena khairum min alfi syahrin itu. 1000 bulan. 1000 bulan kita 83 tahun ya. Usia kita aja belum tentu segitu itu Pak. Itu usia ketaatan ya. Usia kita kan paling rata-rata 60-70 tahun itu kata Nabi. Ya. Ini usia ketaatan semua. Kemudian dimakruhkan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa yang nggak masuk bermanfaat di situ? Berkata-kata dan berbuat yang nggak ada guna sama sekali, Pak. Iktikaf cuma main HP, main game gitu, enggak. Iktikaf cuma cerita-cerita nggak jelas ujung pangkalnya, cuma duduk aja di masjid yang nggak jelas, itu jangan. Diisi dengan yang baik, Pak. Bukan haram sih, makruh hukumnya. Kalau sampai haram ya enggak juga, duduk di masjid aja udah pahala itu Pak. Cuman dimakruhkan untuk hal-hal seperti itu. Bulan-bulan terbaik, kemudian kita duduk di iktikaf, menghabiskan waktu dengan HP kita, dengan cuman guling-guling aja gitu, enggak ngapa-ngapain gitu Pak. Itu dimakruhkan. Sebaiknya kita isi dengan yang terbaik gitu ya. Apa dalilnya Pak? Min husni islamil mar'i itu tarkuhu mala ya'nihi ya. Di antara baiknya Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak baik baginya. Kemudian hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang beriktikaf. Apa yang dibolehkan bagi orang yang beriktikaf, Pak? Pertama, menghantarkan istri dan keluarga. Misalnya lagi iktikaf Bapak di sini, kemudian dijenguk sama ibu, misalnya diantarkan makanan ke sini atau apa, yang nganterin pulang itu enggak ada masalah itu, Pak. Dibolehkan karena Rasulullah SAW dalam riwayat itu dijelaskan ya, riwayat Muslim dan Abu Daud, dalam Bukhari juga ada, suatu hari Sofiyah binti Huyai ya itu mendatangi Rasulullah SAW ya. Rasulullah lagi i'tikaf di masjid, kemudian didatangi ya. Didatangi. Nah, kemudian ya menemui Rasulullah, kemudian sama Rasulullah ketika selesai berbicara diantarkan pulang. Itu menunjukkan orang yang beriktikaf itu ya boleh mengantarkan istrinya pulang kalau memang ada ya khawatir dengan keamanan dan sejenisnya, ya Pak ya. Boleh berarti. Kemudian yang berikutnya yang dibolehkan juga bagi orang yang beriktikaf mencukur rambut ya, kuku, membersihkan badan, memakai wewangian. Nah, ini juga jelas ya Pak. Kalau yang memang full 10 hari nggak kemana-mana itu Pak, nah, silahkan mencukur rambutnya, memotong kuku, membersihkan badan, dan memakai wewangian. Ya. Ini hadis Aisyah nih. Yang suatu hari Rasulullah SAW beriktikaf di masjid, fayunawiluni ra'sahu, kemudian beliau menghadapkan kepalanya kepadaku, min khilalil hujrah, di celah-celah kamar, kemudian aku membasuh rambutnya ya. Kemudian aku ketika itu dalam kondisi haid, makanya dia di kamar saja. Aisyah. Kemudian Pak, kebutuhan keluar untuk kebutuhan yang harus dilakukan ya. Karena memang butuh misalnya ya, harus keluar, itu enggak ada masalah sama sekali. Ya. Iktikaf, kemudian ya belum libur misalnya, kerjaan masih banyak, ya, berarti memang hajatnya di situ. Ya, kita membolehkan juga. Nah, para ulama malah menganggap itu sebagai istisna ya, kebolehan di situ. Berdasarkan riwayat dari Bukhari dan Muslim, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza i'takafa, kalau beliau beriktikaf,
yudni ilayya ra'sahu, mendekatkan kepalanya kepadaku, fa urjiluhu, aku menggerainya, wa kana la yadkhulul bait, beliau enggak masuk rumah illa li hajatil insan, kecuali karena kebutuhan insani, kebutuhan manusia normal ya, masuk ke dalam kamar mandi. Misalnya harus apa misalnya kamar mandi dan sejenisnya. Selama ada kebutuhan untuk keluar meninggalkan i'tikaf itu enggak ada masalah sama sekali, Pak ya. Ya, kemudian dikatakan oleh Ibnul Munzir, ajma'al ulama'u, para ulama berijma' ala annal mu'takif, bahwasanya orang yang beriktikaf boleh keluar min mu'takafihi, dari tempat iktikafnya, lil ghaid wal baul, untuk buang air besar maupun air kecil. Li anna hadza mimma la budda minhu, karena ini harus dilakukan. Misalnya di sini iktikafnya toiletnya di sana, otomatis harus keluar dari masjid ya, Pak ya. Maka itu enggak ada sama sekali. Wa fi ma'nahu al haja ilal ma'kul wal masyrab idza lam yakun lahu ma ya'tihi bihi. Termasuk di situ makan dan minum, enggak disediain di masjid misalnya. Kalau di sini kan ada disediain. Nah, disediain ke masjid harus pulang ke rumah, ya pulang ke rumah berarti Pak. Kalau enggak ada yang nganterin. Kalau ada yang nganterin ya alhamdulillah, artinya enggak usah kemana-mana. Tapi kalau enggak ada yang nganterin berarti keluar dari tempat i'tikafnya itu, baik ke rumah maupun untuk membeli makanan tersebut. Intinya apa? Intinya kalau memang dibutuhkan untuk keluar, maka enggak ada masalah sama sekali, diizinkan dengan hal tersebut. Sebagaimana tidak masalah menghadiri Jumat kalau seandainya i'tikafnya orang yang berpandangan bolehnya i'tikaf di yang bukan masjid jami tadi Pak ya, dalam masjid yang ada sekadar ada yang sholat 5 waktu saja. Kemudian dia mau Jumatan meninggalkan tempat i'tikafnya, enggak ada masalah juga sama sekali. Membasuh orang yang sakit, bertakziah untuk jenazah itu juga dibolehkan. Kemudian apa yang membatalkan i'tikaf Pak? Yang membatalkan i'tikaf yang pertama, keluar dari masjid dengan sengaja walaupun cuma sebentar. Jadi seseorang misalnya ya dia nggak ada kebutuhan, kemudian jalan-jalan gitu, cari angin, itu kan bukan termasuk kebutuhan yang darurat itu. Maka i'tikafnya dianggap batal. Terus kalau dia pengen nyambung lagi gimana? Ya diniatkan lagi, diulang lagi niatnya dari awal, masuk ke masjid niatnya i'tikaf ya. Kemudian lillahi ta'ala duduk di masjid. Karena kalau ketika dia keluar itu jalan-jalan itu dianggap putus, nggak mendapatkan pahala i'tikaf. Bedanya di situ. Tapi kalau seandainya dia hajat, ada kebutuhan dia keluar itu pahala i'tikaf tetap dapat. Ya. Kalau yang nggak ada hajat, dia nggak dapat pahala i'tikaf. Kemudian dia harus memulai i'tikaf, diniat i'tikaf lagi. Ya, Pak ya. Kenapa orang yang dianggap keluar tanpa kebutuhan itu dianggap batal i'tikafnya? Karena dia menafikan rukun dari i'tikaf yang kedua, yaitu berdiam di masjid. Dia udah nggak berdiam di masjid ya, karena padahal nggak ada kebutuhan. Yang kedua, murtad ya. Kenapa murtad dianggap membatalkan i'tikaf? Ya karena dia sudah keluar dari Islam. Kalau nggak muslim ya nggak sah i'tikafnya. Kemudian yang ketiga, keempat dan kelima Pak, hilangnya akal karena gila ya, mabuk, mengalami haid dan nifas. Haid dan nifas otomatis bagi perempuan sudah batal i'tikafnya. Kemudian yang terakhir adalah berhubungan suami istri. Ini jelas tidak boleh sama sekali Pak ya. Kemudian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini yang kita cari Pak ya. Lailatul Qadar inilah yang akan melipat gandakan amalan kita. Melipat gandakan amal ketaatan yang kita lakukan. Nah, Al-Quran kan dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tidakkah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar ya, itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sekitar berapa Pak? 83 tahun ya, itu usia ketaatan itu Pak. Kalau ada orang yang misalnya usianya sekarang 50, berpuasa sejak usia 10 tahun misalnya, berarti 50 kali dia berpuasa itu. Dapat Lailatul Qadar aja tinggal dikali 80 itu. 400 tahun usia ketaatannya Pak. Rasulullah itu puasanya cuma 9 kali puasa Pak. Rasulullah kan cuma 9 kali Ramadan beliau dapatnya.
Tapi 9 kali Ramadan itu kan masuk surga beliau. Para sahabat gitu juga gitu. Kita jangan sampai yang sudah mendapatkan 20 kali Ramadan, ada yang dapat 30 kali Ramadan, ada 40 kali Ramadan, tapi nggak ngantarin ke surga, itu kan kerugian sekali rasanya Pak. Padahal malam Lailatul Qadar itu ya pasti terjadi di bulan Ramadan itu. Nggak ada ceritanya Lailatul Qadar berhenti. Gitu. Lailatul Qadar pasti terjadi. Dan itu kan waktunya dari ba'dal maghrib sampai sebelum fajar. Jadi bukan kayak lewat gitu, enggak. Dari ba'dal maghrib sebelum fajar. Kalau kita sholat di malam hari itu, berarti sholatnya kayak 80 tahun. Berarti ngaji kayak 80 tahun. Makanya kita diperintahkan untuk mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan serius ya. Ngaji, qiyamul lail, ya, kemudian apa intinya ketaatan semua Pak. Biar dihitung menjadi 80 tahun ketaatan semua. Itu melebihi usia kita itu Pak. Melebihi, bahkan bisa jadi melebihi usianya Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Ibrahim 140. Ya kita dengan cara seperti itu. Ya, tadi taruh 50 tahun, 50 kali kita 50 kali pernah 50 kali seusia kita misalnya dapat Ramadan, dapat Lailatul Qadar kali 80, 400 tahun. Amal ketaatan aja itu, Pak. Nabi Nuh kan 950 tahun kan usianya usia biologis itu, kan usia ketaatan. Kalau Lailatul Qadar itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kapan terjadinya? Para ulama berbeda pendapat. Ya, tapi pendapat yang paling kuat itu terjadi di malam ke-27 dari malam, ya di malam 10 malam terakhir, diganjilnya 27 sebagian itu mengatakan, walaupun nggak ada yang memastikan riwayat itu ya. Makanya kita yang penting itu ya bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ya Pak ya. Kalau dalam hadis itu kan Nabi mengencangkan ikat pinggangnya kalau sudah 10 malam terakhir itu, menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya. Jadi benar-benar serius ya. 10 hari terakhir itu. Kalau Ibnul Jauzi itu mengibaratkannya kayak kuda berlari Pak, kayak kuda lomba itu. Kalau kuda lomba itu kan di putaran terakhir kan semakin kencang larinya. Bukan malah semakin lambat ya. Makin lambat nggak juara kudanya. Pecu kuda kan begitu Pak. Masuk putaran terakhir itu semakin dipacu kudanya itu. Kita juga begitu kata beliau, kata Ibnul Jauzi itu. Kalau masuk putaran terakhir ya, 10 hari terakhir seharusnya macunya lebih kencang lagi. Ya, lebih banyak nggak tidurnya daripada tidurnya. Sekarang kan kita lihat sebagian masjid itu kan udah maju malah Pak. Softnya udah maju ke depan. Ya. Jalanan udah mulai agak sepi. Ya, ramenya sama orang mudik malah sekarang ini. Ya. Jadi mudik boleh sih nggak ada masalah. Cuman jangan sampai melalaikan kita juga gitu Pak. Saya punya dosen dulu Pak, ada namanya. Beliau tuh kayaknya nggak pernah, dia nggak memang sengaja mudiknya di apa di hari ini di Idul Adha gitu. Kenapa? Biar 10 hari terakhirnya serius gitu beliau di situ. Ya, Bapak gitu. Kadang-kadang memang gitu, kadang sebagian terganggu, bukan berarti nggak boleh juga ya, Pak. Kadang-kadang terganggu, jangan sampai terganggu lah gitu. Diseriusi 30 hari terakhir tersebut. Oke, kita cukupkan demikian Pak. Kalau ada yang mau ditambahkan, monggo sebelum kita tutup. Ini, iya Pak. Iktikaf itu kalau idealnya Pak, kalau yang Nabi jalankan memang 10 hari itu Pak ya. Cuman nggak harus begitu juga sebenarnya. Ya apalagi kalau kita memang nggak sempat full 10 hari sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau bisa kita nggak kemana-mana seperti yang Nabi lakukan itu terbaiknya Pak. Terbaiknya kita nggak kemana-mana gitu. Memang konsentrasi. Gitu. Sebagian orang itu ada yang memang meniatkan benar Pak itu. Ada yang mengambil cuti jauh-jauh hari, 10 hari terakhir gitu ya. Nah, kalau nggak bisa begitu karena memang apa Pak, ada pekerjaan, belum cuti atau banyak yang harus diurus, minimal itu kita dengan semampunya itu sistem kalong itu mungkin ya. Kita ngambil kayak sekarang kita bisa sampai fajar kita ngambil kayak gitu, atau nanti misalnya kita mulai jam 12 duduk di masjid ini akan i'tikaf. Ya itu makna i'tikaf secara umum itu ya, kita datang ke masjid, duduk di masjid, diam diri di situ Pak. Niat mendekatkan diri kepada Allah itu sudah dihitung sebagai i'tikaf gitu. Jadi nanti kita kayak sekarang nanti ya mungkin jam 12 kita baru datang ke sini sampai subuh ibadah, itu nggak ada masalah juga sama sekali. Ya, daripada nggak sama sekali itu lebih baik daripada nggak sama sekali itu. Yang dengan alasan nggak sesuai dengan sunnah Nabi misalnya. Kalau Nabi kan full, kalau saya nggak full berarti nggak usah saja itu ya, malah
buruk sekali itu berarti. Mendingan kita menjalankan daripada enggak sama sekali. Kita datang ke sini meramaikan masjid itu. Syiarnya juga, kemudian kita mengoptimalkan juga malam Lailatul Qadar. Jadi enggak ada masalah sebenarnya Pak. Oke. Kita cukupkan demikian Pak ya. Kita nanti kita lanjutkan di Ba'da Syawal insyaallah, kajian lagi balik lagi ke hari biasanya dari Kamis ba'dal Maghrib sampai Isya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.